Hai hai, ketemu lagi di Ajuma, asiknya Jumat malam. Oke, kali ini saya Yukne, kita podcast sendiri. Enggak kita sih, karena saya podcast sendiri, biasanya kan ditemani sama suami. Tapi kali ini suami saya lagi cuti. Jadi, saya akan sendirian ngomong di sini, tapi tenang aja karena saya nggak akan sendirian, karena di sini saya ada narasumber. Tepuk tangan dulu ya. Saya perkenalkan dulu atau memperkenalkan diri, Mbak? Kenapa? Perkenalkan diri dulu saja. Harus kenalan dulu kah? Oh iya, karena kalau tidak kenal maka tidak sayang. Kita sebut saja namanya Mbak Bunga. Oh enggak. Bunga sih jelek banget. Kayak berita-berita. Oke. Iya, namanya siapa, Mbak? Mbak Ria ya. Benar atau Nama Mbak? panggilan aja ya. Oh iya, boleh. Jangan Siapa? nama lengkap dong. Oh iya, boleh aja. Namanya ini aja Ana. Oh, Mbak Ana. Iya, Mbak Ana. Ini nama samaran, tapi nggak apa-apa Mbak Ana. Nanti yang mau kepo siapa Mbak Ana sesungguhnya nanti boleh DM Instagram kita ya. Nanti saya akan kasih profilnya. Siapa tahu iya yang mau kenalan Mbak Ana ini kayaknya dari suaranya merdu, pasti orangnya cantik jelita. Bisa aja. Gombal. Enggak, ini beneran ini enggak peres ya teman-teman. Oke, kita mau bahas apa ya? Karena ini kan mau mendekati momen Lebaran Idul Adha. Nah, ini yang apa ya? Yang paling dekat dengan momen ini tuh kan kurban. Tapi kita nggak akan bicarain kurban sapi, kurban kambing kayak gitu. Tapi kita mau ngomongin mengenai kurban perasaan. Wes. Dalam sekali ya kayaknya ya kurban perasaan. Benar-benar. Sebelum kita lanjut sebentar ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Tadi ada commercial break. Tidak disangka-sangka. Kita akan lanjutkan obrolan kita mengenai kurban perasaan. Nah, ngomongin kurban perasaan ini Mbak Ana. Mbak Ana ini punya pengalaman apa tentang korban perasaan Mbak Ana? Apa ya pengalaman? Kalau dibilang sedih sih ya sedih yang namanya korban perasaan ya. Ada ini enggak, maksudnya pengalaman dulu mungkin pernah apa gitu, maksudnya demi ayang atau demi nggak harus ayang ya? Kalau saya sih no, kalau demi ayang-ayang no, saya bukan tipe orang Anti. seperti itu ya. Oh gitu. anti berarti, Iya. anti berarti korban perasaan ini kalau misalkan Mbak Ana punya contoh itu gimana sih, harusnya tuh korban perasaan itu kepada siapa yang tepat Itu- Mbak Ana? Itu lebih tepatnya sih kalau aku ini kasusnya kayak friendzone ya, kayak friendzone. Jadi itu Berapa kayak lama? kayak nggak ada yang katanya pacaran gitu, nggak ada, maksudnya kayak friendzone. Nah Jadi berarti kan di zona pertemanan ini berarti si pria ini suka ini ya, suka apa ya namanya, PHP, tarik ulur atau kayak gimana Mbak Ana? Dalam gimana arti ya, kalau PHP sih enggak mungkin ya. Dia tuh cenderung gini loh. Siapa namanya? Yus, Yukne. Yukna. Gini loh Yukne, dia itu kayak tipe orang yang nggak mau ngungkapin perasaannya duluan, jadi harus ceweknya duluan yang harus ngungkapin kayak gitu. Dia itu tipe orang yang kepingin dipuja cewek gitu loh Yukne. Oh Jadi tuh menyebalkan sekali seperti itu. Ini Ya pria-pria ampun. yang butuh ini mungkin ya, maksudnya aktualisasi diri. Oh pengen dipuja Nah, kayak gitu. seperti itu, iya. Terus Kayak butuh pengakuan gitu loh. terus kok bisa kenalnya ini dulu dari mana gitu? Kalau kan ini temen ini, ini temen. temen sekolah Oh, temennya dulu. Mbak Ana dulu. Iya, temenku dulu ini. Jadi Oh. aku tuh sama dia tuh nggak ada perasaan apapun sih sebenarnya awalnya itu. Cuma berteman aja karena kita kan udah lama temenannya. Dari Sekolah ya, dari SMA lah gitu. Terus berlanjut sampai hingga sekarang. Tapi sekarang sih sudah enggak, sudah lost contact. Soalnya aku nggak mau berteman dengan yang toksik tuh nggak mau ya. Oh iya. Oh, ya. Ini ya, maksudnya kalau yang toksik itu kita harus hindari. Iya, gitu. seperti itu. Mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan ke Ya, depannya. bener. Seperti itu. Terus akhirnya kenapa tiba-tiba lost contact itu juga awalnya kenapa? Awalnya itu gini ya, teman-temanku itu kan
kita kan sudah pada besar gitu loh kan ya. Kalau untuk kumpul-kumpul sih terserah individu kan. Kalau untuk kumpul-kumpul kan terserah, kalau dianya nggak bisa ikut ya nggak apa-apa gitu, nggak usah maksa. Nah kalau di sini tuh nggak gitu. Di sini tuh pertemanannya itu kayak gini loh. Jadi kalau sehat gitu ya kayak gitu. Jadi kalau misalkan nggak kumpul satu gitu jadi bahan omongan kayak gitu, daripada ikut yang kayak gitu, mending ya udah diakhiri aja pertemanan kayak gitu kan nggak sehat gitu. Buat apa gitu. Terus akhirnya yang jadi korban perasaan itu kadang ini ya, maksudnya dari temen-temennya Mbak Ana ini ngomongin Mbak Ana, terus Mbak Ana itu kayak serba salah nggak sih? Maksudnya gimana, itu kan juga temenku, terus apa kok aku ya digituin? Iya nggak sih, ngerasa kayak serba salah? Betul, atau, iya ya serba kan? Salah. Seharusnya kan ya bagaimanapun kalau hubungan temen tanpa ada embel-embel apa kan pasti tetap sampai sekarang berteman kayak gitu kan. Tapi karena laki-laki itu tadi, ini berarti sebenarnya pernah nggak sih laki-laki itu ngomong suka sama Mbak Ana, atau Mbak Ananya pernah ngomong suka sama orang itu? Oh, kalau untuk laki-lakinya sih enggak. Tapi kalau misalkan kita ketemu gitu ya, bareng-bareng gitu ya, dia tuh kayak gini loh, sukanya nempel. Oh. Jadi kayak lalat nempel. Lalat menclok. Ya. Terus habis itu tapi dia terbang lagi. Kayak kumbang lah, jangan lalat lah ya, terlalu jelek kayaknya, kayak kumbang. Jadi ya bener kata Yukne tadi, aku kan bunga dan dia kumbangnya. Bener. jadi bikin baper gitu ya. Maksudnya dia tuh mendekatnya apa sih gitu ya? Ya bener, nggak tahu maksudnya gitu. Berarti yang bikin akhirnya dia itu apa, memang tabiatnya suka begitu, kumbangan menclok bunga ke sana, bunga ke sini. Ya betul, dia seperti itu ternyata. Tapi nggak pernah ngomong ke Mbak Ana ini, aku tuh ada perasaan Mbak Ana gitu, ke Mbak Ana. Tidak sih, tidak sama sekali. Akan tetapi itu apa namanya, dia itu perhatian. Betul sekali. Contohnya Mbak Ana disebutkan. Waduh, jangan dong. Atau enggak, maksudnya berupa barang, mungkin suka ngasih barang, atau Mbak Ana ini pernah misal sakit terus tiba-tiba ditransfer uang. Kalau itu aku mau, kalau ditransfer uang. Enggak. Saya juga mau ya. Terus dia tuh untuk apa? Gini, dia tuh tahu makanan kesukaan saya. Padahal aku nggak mengharapkan, aku nggak memikirkan sampai ke situ gitu loh. Tapi dia tuh tahu makanan kesukaan saya, terus minuman kesukaan saya. Padahal aku nggak pernah lo menyebutkan aku suka makanan ini, aku suka minuman itu. Berarti sebenarnya sudah memperhatikan gerak-gerik ya, maksudnya sudah sedekat itu sebenarnya. Ya benar sekali. Cuma apa ya yang membuat dia seperti itu kepada Mbak Ana ya, kira-kira gitu, kira-kira apakah Mbak Ana pernah melakukan kesalahan sama dia sehingga dia sakit hati gitu Mbak? Oh enggak sih, enggak pernah sama sekali. Cuma dianya aja itu. Atau mungkin ya itu tadi ya, karena si sebut saja ini Babang Tampan mungkin ya, kita bisa sebut. Wow, Babang Tampan. Saya ini apa, pikiran saya tuh langsung itu loh. Kamu tahu nggak itu vokalisnya Kangen Band itu kan Babang Tampan. Kita karena susah untuk menyebutkan siapa lagi ya pria ini, jadi kita sebut saja inisialnya Babang Tampan. Mungkinkah Babang Tampan ini karena merasa sudah berteman lama, terus takut merusak hubungan pertemanan gitu sama Mbak Ana? Kayaknya seperti itu, iya. Jadi kayaknya seperti kalau bisa dibilang kedua-duanya ini sama-sama korban perasaan ya, dalam arti sebenarnya ada rasa tapi nggak bisa ngungkapin ya, mungkin benar, apa seperti itu. Ini buat teman-teman mungkin ada pengalaman yang sama seperti Mbak Ana juga boleh ya komen-komen. Terus oh ya jangan lupa follow IG kita dulu ya, follow ajuma.podcast sama YouTube-nya. Mbak Ana sudah pernah ini enggak dengerin podcast kita? Oh, sebelumnya belum. Oh, tapi kemarin aku pengen tahu juga. Oh ya, nanti kita ini ya, kita mention tag di Reels IG. Terus kita lanjutkan lagi ke Babang Tampan. Karena menarik. Jadi Babang Tampan ini apakah sampai sekarang single atau? Aku sih terakhir kali dengar sih dia sudah menikah loh. Oh, married. Iya, sudah menikah loh dia. Apakah dengan circle teman yang sama dengan Mbak Ana atau?
Oh, bukan. Beda. Di luar sih kok. Di luar circle. Ya. Mungkin dia nggak mau merusak hubungan pertemanan, jadi lebih baik lebih baik memilih di luar pertemanan gitu ya Mbak Ana ya. Oh iya. Terus tapi Mbak Ana sampai sekarang ngerasa bisa move on nggak dari si Babang Tampan ini? Bisa dong, harus bisa dong. Gimana sih? Bagaimana cara-caranya Mbak Ana ini supaya merelakan apa yang sudah terjadi gitu, meskipun mengorbankan perasaan dulunya? Kenapa sih kok dia baper terus dia ngilang? Baper maksudnya bikin deg-degan kalau deket, tapi terus tiba-tiba suka ngilang kayak gitu. Gini loh Yuna, aku percaya itu kata-kata ini loh Yuna, mati 1 tumbuh 1000. Aku ini percaya kata-kata iya. Jadi bakal sudah terlupakan nggak sampai sekarang? Maksudnya sudah lupa atau belum? Kalau untuk lupa sih enggak. Kalau lupa sih enggak bisa ya, dong kalau dilupakan ya. iya. Tapi kalau misalkan untuk memaafkan sih mungkin bisa, tapi butuh waktu. Kadang gitu. Mungkin kita punya ini ya dalam hati itu pertanyaan, kenapa sih orang ini kayak begini gitu loh. Maksudnya kalau emang nggak ada perasaan ya jangan ngasih perhatian. Ya, benar ya kan? Bener. Jadi perempuan itu nggak kayak Arab ya bahasa Jawanya itu. Kayak apa ya? Kayak berharap lah intinya kayak gitu. Soalnya kamu kok ngasih perhatian tapi tapi kok ya kadang hilang ya kan, dia kan bener. Muncul terus tiba-tiba hilang, menjauh. Nah, kayak ini, tarik ulur gitulah ya. Tapi kan kita ya nggak selamanya jadi layangan gitu ya teman-teman. Benar. Ada hal yang harus kita putuskan. Kalau memang kamu nggak mau ya wes gitu kan, pergi. Kalau kamu mau ya tunjukkan gitu, ngomong. Tapi apakah Mbak Ana ini pernah nggak sih mengungkapkan gitu kalau misalkan aku tuh ada rasa kayak gitu ke Babang Tampan? Aku sih enggak. Kalau aku sih enggak ya. Awalnya apa karena ngerasa cewek gengsi ngomong duluan atau gimana? Ya iya dong. Kalau cewek kan ngapain harus nyatain duluan ya kan, kayak gitu. Karena gengsi terus akhirnya nggak pernah tahu sebenarnya dia itu suka atau enggak gitu ya Mbak Ana. Betul. Tapi kenyataannya sampai sekarang dia udah bahagia kok. Nyatanya dia sekarang udah bahagia, udah menikah. Dianya yang sudah move ya, on. Dianya kan sudah memilih orang lain. Tapi selama berteman berarti total berapa lama itu Mbak Ana dengan Babang Tampan ini? Ada 7 tahun berteman? Lebih lah. Oh iya, lebih dari SMA. Iya. Oh iya. Tapi selama dalam circle pertemanan itu pernah nggak sih dia mungkin ngomong ke temannya yang lain bahwa suka sama Mbak Ana? Kalau aku sih nggak tahu ya, mungkin temannya tahu, tapi kalau aku nggak tahu itu. Kalau misalkan dia bilang ke temannya itu aku nggak tahu. Terus nggak pernah mencoba cari tahu nggak Mbak Ana, kenapa kok kamu kok bisa tahu makanan favoritku, minuman favoritku? Aku udah pernah tanya sama anaknya langsung, tapi dia nggak ngaku. Nggak ngaku tuh maksudnya gimana? Enggak kok aku loh nggak apal. Dia tuh kayak ya apa ya, kayak intinya itu dibilang menghindar ya enggak, tapi kayak ya apa ya, kita kan temen, aku kan tahu kita lewis temen gitu, bilangnya cuma gitu doang. Jadi kayak menegaskan ya kita kayak itu gitu. temen ya pasti sudah tahu karena sudah lama kayak gitu kan. Betul sekali. Tapi nggak lazimkah, maksudnya ya kadang kan laki-laki kan memang ada yang jiwanya memberikan perhatian, atau mungkin saya yang baper kan nggak tahu. Atau mungkin Mbak Ananya ini yang baper gitu ya. Tapi kayaknya ya kalau cuma teman enggak kayaknya. Tapi ini secara auranya tuh apakah Babang Tampan ini memang dulunya pernah punya pacar banyak gitu Mbak Ana? Betul sekali, banyak sekali waktu SMA. Dia kan anak paling tampan di sana. Cocok lah ya kita sebut dengan Babang Tampan. Cocok sekali. karena sesuai dengan pembawaannya, berarti aura-aura ketampanannya menyebar kemana-mana. Wah, saya jadi penasaran nih Babang Tampan ini ya. Mungkin kalau Babang Tampannya mendengar Mbak Ana. Ya bolehlah DM ya. Saya penasaran seganteng apa ini kalau banyak pacarnya kayak begini. Terus
Ya, jadi tapi kayaknya ini tuh kayak cinta bertepuk sebelah tangan ya teman-teman ya. Jadi korban perasaan ini lebih ke kayak friend zone yang lama dipendam terus nggak berujung pada nggak sampai kesampaian gitu bahkan ya ngomong maksudnya. aja belum ngomong. Iya, Kecuali kalau udah ngomong terus ditolak itu kayaknya lebih enak ya. Maksudnya kita pun nggak suka beban, arep-arep. nggak beban. Iya. Kalau ini kayaknya ya Wow. double maksudnya buat teman-teman makanya jangan sampai lah ya kita korban perasaan. Nah, Iya, karena jangan itu sampai. nggak enak teman-teman. Pengalaman dari Mbak Ana, menurut Mbak Ana korban perasaan ini gimana? Maksudnya buat teman-teman yang sekarang yang masih muda, ABG zaman sekarang ini ada yang sampai mengorbankan diri mungkin. Aduh, jangan sampai lah ya. Apa pesan-pesannya Mbak Ana buat Gimana anak-anak ya? muda? Kalau untuk anak-anak muda sih jangan sampai terlena hal-hal kayak gitu. Kayak gitu tuh kayak ya apa ya? Kayak kita nggak punya iman gitu ya Mbak Ana. Bukan nggak punya iman, menghabiskan waktu juga, buang-buang waktu, terutama Buang-buang itu waktu, ya nggak ada bener-bener. manfaatnya sama sekali buat hidup kamu ke depannya, beneran kayak gitu. Kita mending alihkan Ya, hal-hal hal- positif. Betul sekali. Entah itu ya apa cari cuan Ya, ya kan, kita lebih benar. kreatif lagi. Terus mungkin yang memang hobinya mau jadi YouTuber, nah lebih baik waktu kita itu mau dihabiskan untuk hal-hal seperti yang itu, seperti fokus dalam tujuanmu aja, Mm-mm. nggak usah yang aneh-aneh gitu Ya, maksudku. berhubungan Ya. tuh sewajarnya ya Nah, kan? benar. Selazimnya. Maksudnya kalau kamu memang sayang, tapi selama sayangnya tuh nggak yang sampai apa ya, kalau zaman anak sekarang tuh ada loh yang kelewatan sampai harus apa ya, ngebunuh orang lah mungkin, Oh atau iya, benar. menculik orang sampai ke, maksudnya ada yang Kayak nggak artis sehat lah hubungannya toksik gitu. Racun lah ya. Jangan Padahal lah, paling masa nggak depan ya. itu masih panjang, Masih teman-teman. panjang. masih ada hal yang lebih berat yang harus kita jalani dan kita lewati. Bener itu kata Yukna, bener. Tepuk tangan buat Yukna. Hari ini kita sangat membicarakan yang berbobot ya. Iya, biasanya kita itu apa ya, ketawa terus itu Iya. apa, jadi seriusnya itu ya ampun kurang gitu, jarang sekali. ini momen yang langka teman-teman Ya, pendengar betul. semua. Jadi saya dan teman saya ini Mbak Ana ketika ngomong serius kayak gini ini patut diapresiasi. Karena sebenarnya kita banyak bercandanya. Oke, kayaknya cukup sekian aja teman-teman obrolan kali ini tentang Ya. korban perasaan. Oke. Silakan mengambil hikmahnya. Ya. Yang buruk silakan dibuang. Ya, buang aja. Mm-mm. Buang aja ke tempatnya, oke? Jangan salah tempat katanya Mbak. Jadi ambil baiknya dan buang buruknya. Kalau memang saya dan Mbak Ana ada salah kata, ya kami mohon maaf ya teman-teman ya. Oke, mohon Ini maaf. adalah persepsi dari kita berdua, dari pengalaman kita berdua. Jadi buat teman-teman terus tetap menjalin hubungan yang positif ya, jangan terlalu banyak berkorban perasaan ya, karena itu tidak enak. Benar. Kedepannya Jangan harus terlalu berharap sama manusia, karena Iya, manusia benar. itu tempatnya kecewa. kecewa. Benar. Betul. Paling banyak memberikan kecewa adalah Ya. manusia. Ya. Lebih takut manusia daripada hantu ya teman. Iya, betul sekali. Oke. Baik teman-teman, sampai jumpa lagi ya di episode mendatang. Bertemu dengan saya mungkin, dan nanti suami saya juga sudah masuk lagi dari cutinya. Jadi see you. Bye-bye. Bye. Wait. Sebelum diakhiri episode kali ini, saya kembali lagi bro di sini, dan sebenarnya nggak sepenuhnya saya cuti ya. Surprise. Surprisingly, sebenarnya saya nggak cuti, tapi ya karena waktu recordnya itu saya memang lagi banyak Iya. kesibukan ya. Ketika saya mengobrol dengan narasumber si Mbak Ana ini, Hmm. suami saya Sedang ada kesibukan. off podcast waktu Iya, itu. gitu. Jadi mohon maaf buat pendengar, mungkin saya di menit-menit terakhir dia perlu datang. Iya. Kenapa saya akhirnya memasukkan segmen bro ini? Wah, suami saya ini ada di menit-menit terakhir. Ada alasannya sayang? Silakan. Iya, karena untuk apa ya, mendapatkan point of view juga dari saya ya, mungkin ya, tentang Iya. apa yang diceritakan oleh narasumber. Karena waktu saya mengobrol sama narasumber itu agak kesusahan gitu loh, agak kesusahan mengulik
mengulik tema kita kali ini mengenai mungkin korban perasaan. karena ya mungkin karena beliau itu ya masih sakitnya masih terasa mungkin, jadi Ya, ada bekas luka yang luka tapi nggak berdarah gitu. Karena kan luka itu sebenarnya ketika kita mencoba mengulik-ngulik ya atau membuka lagi obrolan itu apalagi kayak masih baru ya, kayaknya lukanya itu masih terasa kembali kayak terbuka pelan-pelan sehingga jadi- memang agak susah untuk saya menjelaskan atau bukan menjelaskan ya Pak, maksudnya bercerita untuk meminta cerita meminta cerita dari beliau ya. Jadi ya memang ya satu sisi memang kadang kalau kita masih baru terluka atau masih baru baru merasakan kesedihan yang mendalam atau merasa terpuruk, itu ketika kita diajak ngobrol, apalagi untuk podcast, mungkin beberapa orang masih beranggapan bahwa itu masih terasa sakit dan merasa sedih gitu tentang hal itu, jadi masih belum siap lah dalam artinya untuk menceritakan segalanya. Tapi kalau udah by the time dari tahun ke tahun, mungkin akan ada saatnya momen dimana teman-teman bisa bercerita lebih luas, lebih rileks karena udah terlampau jauh. Jadi maksudnya kita pun mendatangkan narasumber ini kan sebelumnya pasti sudah Konfirmasi dengan beliau ya. dan seperti itu. Ternyata ketika waktu kita record nggak mudah, ternyata sedikit susah untuk saya sendiri mendalami beliau. Jadi gimana pun akhirnya saya memutuskan untuk memasukkan di menit-menit terakhir ini, memasukkan suami Mas Bojo supaya ikut memberikan insight pandangan mengenai korban perasaan itu. Karena korban ini kan nggak cuma kita korban perasaan ya teman-teman, maksudnya dengan momentum Idul Adha, korban itu kan banyak hal. Selain kita bisa ikhlas atau ridho ketika kita memberikan sebagian apa yang menjadi milik kita, kayak gitu ya kan, kayak ya itu tadi kita korban harta, terus kemarin yang korban hewan kambing dan sapi kemarin ya kan, itu kan mengajarkan kita untuk adakah keikhlasan atau ketulusan ya dari kita untuk memberikan sebagian kecil dari harta yang kita miliki, bukan karena tujuan pamer atau bukan flexing, karena sebenarnya Tuhan juga nggak butuh sih kita sombong di mata Tuhan ya, karena Tuhan pemilik segalanya dan Tuhan maha segalanya. Jadi kalau teman-teman merasa ada yang mau disombongin, kayaknya salah besar ya. Kenapa teman-teman harus sombong gitu kepada sang pemilik segalanya ya? Kayak gitu sih. Jadi kembali lagi kalau masalah korban perasaan ya, korban perasaan ini apalagi di Mbak Ana ini ya, karena tadi kemarin saya juga sempat dengerin gitu ya dengan narasumber itu, bahwa ternyata beliau itu berkorban karena beliau mau menunggu ya si laki-laki itu untuk nembak ya atau menyatakan perasaan. Karena beliau kan terjebak dalam friend zone. Makanya ya friend zone itu sebenarnya sih juga termasuk dari korban perasaan ya. Maksudnya kita juga ngerasa dibutuhkan apa enggak sih sebenarnya sama seseorang ini, kok kayaknya belum ada tanda-tanda mau lampu hijau ya, lampu bahwa mau menyatakan perasaan atau mau serba salah. Posisinya kan mereka kenal lama sebagai teman, terus timbul perasaan itu kan pasti ada rasa karena seperti nyaman. Waduh, kayak sofa dong, nyaman ya. Ada rasa bahwa kalau misalkan hubungan jadinya jadi pasangan kan kayak wah pertemanan kita bisa rusak dan segala macam. Nah itu kan salah satu momen kita harus punya perasaannya legowo ya, apalagi akhirnya ternyata si teman kita atau yang kita taksir itu ya kan sahabat kita menikah dengan orang lain kayak gitu mungkin. Jadi posisinya Mbak Ana itu seperti itu gitu. Jadi dia harus ikhlas ketika laki-laki itu yang sahabatnya dan juga yang dia sukai ya suka ternyata memilih yang lain ya, dan menikah dengan mungkin memang Mbak Ana kalau dengerin podcast kita, mungkin ada satu quotes ya yang mau saya bilang bahwa Tuhan pasti akan menjodohkan kita kepada orang yang tepat, bukan pada orang yang
mau yang kita ingini, tapi orang yang tepat. Dan waktunya adalah ya Tuhan tahu kok kapan kita waktunya untuk saatnya ini kita untuk bahagia atau enggak. Jadi kembali lagi, kalau teman-teman di fase yang sama dengan narasumber ya Mbak Ana, teman-teman harus benar-benar tahu gitu sampai kapan teman-teman tetap harus berjuang, kapan teman-teman harus berhenti, karena kadang kita juga pantas untuk bahagia ya. Jangan merasa karena kita nyaman, karena kita merasa dibutuhkan, terus kita berharap lebih bahwa manusia atau orang tersebut akan membalas perasaan kita. Karena juga Mbak Ana bilang ya, jangan pernah menggantungkan segala perasaan itu kepada manusia, harapan, ekspektasi kepada manusia, karena takutnya suatu saat nanti manusia itu nggak akan bisa 100% memenuhi segala ekspektasi kita ya, karena dia nggak pernah tahu ya perasaan kita kayak gimana, dalamnya perasaan kita juga nggak pernah tahu, dan kita juga nggak benar-benar ngobrolin secara dalam gitu ke seseorang itu, sehingga ya mau nggak mau, suka nggak suka, jangan pernah gantungin segalanya pada manusia ya, atau makhluk Tuhan, tapi gantungin segala ekspektasi, perasaan teman-teman, doa teman-teman itu hanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi gitu ya, ketulusan itu memang penting, berkorban itu memang ya sebagai hal yang wajar ya dalam, apalagi untuk percintaan ya. Berkorban itu jangan sampai teman-teman itu menghitung-hitung, aku udah berkorban banyak nih, masa nggak dibalas sama pasanganku. Kayak kalkulator ya. Iya, kalkulator kayak masa cintanya teman-teman kalkulator, masaan aku harus bayarin kamu seminggu katakanlah keluar makan 200 kali 3 udah 600. Masa teman-teman mau kalkulasi kayak gitu kan? Enggak ya. Apalagi kalau udah menikah, jangan sampai kalkulasi itu ada ya. Jadi pokoknya benar-benar tulus lah dengan pasangan kita, bagaimanapun keadaannya ya. Ya kayak gitu ya. Jadi harus ya tulus itu memang bukan paksaan ya, bukan berarti kayak beda, soalnya kadang itu kita kan kayak terpaksa. Yaudahlah, nggak apa-apa. Kadang bukan kayak gitu juga gitu. Kita di sini tuh benar-benar menganggap bahwa tulus itu ketika memang nggak meminta imbalan, lebih kayak mau dia akhirnya sama orang lain, memiliki perasaan pada orang lain, terus kayak meninggalkan kita, bahkan mungkin menyakiti kita dalam tanda kutip ya, karena tapi kan wajar aja sih, karena dia nggak tahu perasaan kita, dan kitanya akhirnya menuntut, kok kamu nggak begini sih, kok kamu nggak begitu, kayak gitu. Jadinya kan ya, itu kan bukan tulus atau yang kita maksudkan di situ. Jadi memang kembali lagi bahwa tema korban perasaan ini luas teman-teman gitu. Jadi perasaan apa yang memang teman-teman alami, teman-teman rasakan, itu yang menjadi sebuah tolak ukur buat teman-teman untuk mulai belajar tulus ya, dengan momentum kurban kali ini ya. Dan tema kita yang kurban perasaan menjadikan momentum buat teman-teman untuk lebih ikhlas dalam mencintai, lebih ikhlas dalam memberi mungkin buat yang membutuhkan ya. Dan juga ikhlas menjalani segalanya kehidupan ini, karena kehidupan juga roller coaster ya, pasti kita nggak selalu bahagia, kita juga nggak selalu sedih, tapi kita juga bahagia dan sedih gitu dalam menjalani semuanya. Jadi teman-teman harus benar-benar tulus ya. Tulus bukan penyanyi loh teman-teman. Iya, bukan abang tulus ya, bukan ya. Iya, kita ngomong panjang-panjang ini tulus penyanyi ya, bukan. Bukan ya, bukan Muhammad Tulus Rusdi ya. Maka dari itu kita harus perjelas. Iya, jadi ketulusan dan keikhlasan itu menjadi fondasi awal untuk menjadikan kita sebagai manusia yang mau berkorban apapun itu dan menjalani segala kehidupan dengan segala lika-liku kehidupan. Oke, gitu aja sih mungkin insight dari saya, tambahan untuk episode kali ini ya. Iya. Jadi gitu aja. Thank you udah dengerin. Thank you juga untuk Mbak Ana juga. Terus semangat. Thank you untuk Mbak Ana udah berbagi cerita, udah berbagi kisah tentang topik kita kali ini ya. Korban cinta, korban perasaan dan oh ya, jangan lupa teman-teman selalu stay tune ya di podcast kita. Mungkin karena mungkin ya kita nggak tahu ya, episode depan atau depannya lagi kita akan ngadain live di Noise ya buat teman-teman ya. Jadi stay tune aja
Jumat malam nanti kita akan sounding ya di Instagram kita. Jangan lupa di follow juga Instagram. Karena kita juga akan live nanti dari Noise. Jadi nanti teman-teman untuk pendengar yang sudah subscribe di Noise dan juga sudah download aplikasi Noise juga, silakan ya. Silakan siap-siap nanti Jumat malam kapan nanti kita akan live. Jadi teman-teman bisa ngasih saran atau juga ikut nimbrung ya dalam topik tersebut. Oke, thank you aja. Terima kasih udah dengerin. Selamat malam buat teman-teman, selamat istirahat dan bye-bye. Bye bye bye.